disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i dan juga Syekh Al-Albani dan yang lainnya dari para ulama. Dan kemudian yang jadi masalah kita contoh sekarang dari Ibni Abbas. Maka datang dari Ibni Abbas dari dua jalan, seperti hadits Hafsah tadi. Yang pertama marfu dari Ibnu Abbas qala Nabi. Dan yang kedua mauquf min qaul Ibni Abbas. Awas sanadnya di sini. Al-an sa'atilakum al-ikhtilaf fi raf'ihi wa waqfihi. Riwayat yang marfu'ah kama fi Sunan Abi Dawud wa Nasa'i fi Sunanil Kubra wa Ibnu Hibban intabihu ala tariq. Kulluhum min tariq Jarir ibni Hazim an Sulaimana ibni Mihran. Sulaimana laisa Sulaimani. Kenapa? Mamnu minas sarf al-alamiyah wal ujmah au ziyadah alif nun. Masuk keduanya Sulaiman, namun al-ajam juga bisa. An Abi Dhobyan an Ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hadis yang pertama jalannya Jarir ibnu Hazim an Sulaiman ibni Mihran an Abi Dhobyan an Ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rufi al-qalam an thalath. Dari Nabi katanya diangkat 3 perkara dari manusia yang kami sebutkan tadi. Orang tidur sampai bangun, orang gila sampai dia sadar, dan anak kecil sampai dia buluk. Dan di sana ada riwayat yang mauqufah. Apa makna mauqufah? Ucapan Ibnu Abbas itu sendiri, tidak menaikkan kepada Nabi. Maka riwayat yang mauqufah silahkan dicatat. Semua sanadnya kepada Al-A'mas Sulaiman ibnu Mihran dari Abi Dhobyan dari Ibnu Abbas mauqufan. Berarti madarus sanad siapa? Al-A'mas. Sekarang wajhul khilaf apa? Ibnu Abbas marfu wa Ibnu Abbas mauquf. Ada wajhul khilaf. Lalu wajhul tarjih kembali kepada sanad murid-muridnya Al-A'mas. Fahim tuh? Baik, lihat murid-muridnya Al-A'mas. Tadi siapa yang marfu? Jarir ibnu Hazim. Dia berkesendirian marfu. Dan adapun yang meriwayatkan dari Al-A'mas mauquf dari murid-muridnya, pertama Waqi' ibnu Jarrah di Sunan Abi Dawud. Yang kedua Syu'bah ibnu Hajjaj. Ketiga Ja'far ibnu Aun. Keempat Ibnu Numair. Kelima Jarir ibnu Abdul Hamid. Beda antara Jarir ibnu Hazim dengan Jarir ibnu Abdul Hamid. Dan yang keberapa sekarang? Muhammad ibnu Fudail dan Abu Muawiyah Muhammad ibnu Khazim dan Ma'mar ibnu Rasid al-Azdi. Semuanya ini meriwayatkan dari Al-A'mas, dari Abi Dhobyan, dari Ibni Abbas, dari ucapan dia mauquf. Siapa tadi yang menyelisihi? 1 Waqi' ibnu Jarrah, 2 Syu'bah, 3 Ja'far ibnu Aun, 4 Ibnu Numair, 5 Jarir ibnu Abdul Hamid, 6 Muhammad ibnu Fudail, 7 Muhammad ibnu Khazim Abu Muawiyah, 8 Ma'mar ibnu Rasid al-Azdi. 8 orang meriwayatkan dari Al-A'mas dengan lafaz mauquf dari ucapan Ibnu Abbas. 1 orang Jarir ibnu Hazim meriwayatkan dari Al-A'mas dalam keadaan marfu dari Nabi. Maka disinilah dinamakan dengan ikhtilaf ruwah, ikhtilaf dari rawi-rawinya mana. Maka dari sini lafaz yang pertama kisahnya Ibnu Abbas meriwayatkan dari Ali, di mana Ali di saat melihat ada orang di Arab perempuan, di lafaz yang pertama yang marfu, Ali ini melihat ada apa yang terjadi.
hadhihi imra'ah zanat wa qad amara Amirul Mukminin Umar an turjama. Perempuan ini berzina dan tentunya perempuan ini punya anak atau sebagainya yang jelas bukan perawan, sudah menikah. Maka Ali berkata, bukankah dia gila? Karena terlihat keadaannya gila. Maka kalau begitu tidak boleh dirajam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata. Nah, di sini dari Ibnu Abbas meriwayatkan dari Ali bahwa Ali meriwayatkan dari Nabi. Ini jalan dari jalan Jarir Ibnu Hazim dari Al-A'mas. Adapun jamaah dari Waqi' dan Syu'bah dan juga orang-orang yang min asbatin nas dari Al-A'mas seperti Abu Muawiyah, Muhammad ibnu Khazim, Muhammad ibnu Fudail dan yang lainnya, yang 7 tadi, dan Ma'mar ibnu Rashid Al-Azdi, semuanya meriwayatkan Ali bertemu dengan rombongan di jalan dan ditanyakan kenapa perempuan ini gila. Maka dia mendatangi Umar ibn al-Khattab dan lafadznya mauquf. Apa katanya kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu? Ama alimta, ama hafidta bi anna al-qalam qad rufi'a. Maka ini ucapan Ali mauquf dari Ibnu Abbas, dari Ali mauquf. Dia mengingatkan Amirul Mukminin, ama alimta, ama hafidta bi anna al-qalam qad rufi'a an salas. Tidaklah kamu ingat hadis ini? Maka yang diriwayatkan jumhur dari Sulaiman ibnu Mihran ataupun Al-A'mas tidak menyebutkan anin Nabi, tetapi hanya mengingatkan ama alimta, ama hafidta. Maka di sini jelas riwayat mauquf. Maka sekarang kita katakan aina wajhu tarjih? Mana yang rajih? Yang rajih al-mauquf atau ar-rajih marfu? Maka antum lihat di sini satu orang Jarir ibnu Hazim menyelisihi 7 orang, di antara 7 itu Imam Syu'bah ibnu al-Hajjaj dan juga Ma'mar ibnu Rashid al-Azdi dan juga Waqi' ibnu al-Jarrah yang dilaqabi dengan At-Tinin the Dragon, sang naga, dan orang-orang yang asbatun nas dari Al-A'mas seperti Abu Muawiyah Ad-Darir, Muhammad ibnu Khazim dan yang lainnya. Maka la syakka wala raiba riwayat al-mauqufah arjah, dirajihkan oleh para ulama riwayat yang mauqufah. Lalu riwayat berkesendirian tadi Jarir ibnu Hazim syad, berkesendirian syad meskipun dia itu thiqah, maka telah ditarjihkan oleh para ulama seperti Imam At-Tirmidzi di Ilal Al-Kubra. Maka bukan kita saja yang mentarjihkan, para ulama tentunya. Kita hanya menukil. Maka telah dinukilkan oleh Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini yang rajih mauquf, dan Imam Ad-Darqutni di dalam ilalnya mauquf yang rajih. Maka dari sini kita mengatakan setelah rajih dia itu mauquf, mana pendalilannya kalau hukumnya marfu? Ucapan Ali kepada Ibnu Umar pertama, ama alimta, wahai Amirul Mukminin, ama alimta, menandakan apa? Kalimat ama alimta. Dan di riwayat yang kedua, ama hafidta, dijawab oleh Umar, bala, tentu kami telah menghafalnya, namun mungkin di dalam hukum ini dia lupa. Maka di sini menjadi pendalilan kalimat ama alimta dan ama hafidta, jelas dia adalah marfu hukman. Maka disebutkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi di Sahih Al-Musnad dan mensahihkan hadis Ibnu Abbas ini, hadis Ali intinya namun dari Ibnu Abbas dengan wajah mauquf yang rajih. Dikatakan oleh Syekh kami mauquf lahu hukmur rafa'. Dan begitupun Syekh Al-Albani di Al-Irwa merajihkan juga mauquf. Maka perajihan mauquf bukan hanya oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Ad-Darqutni, juga ulama al-mu'asirin dari muhaditsin seperti Syekh kami Muqbil pun merajihkan mauquf, dan Syekh Al-Albani pun merajihkan mauquf. Maka di sini
Mauquf mempunyai hukum yang marfu dari mana? Ali mengingatkan Umar bin Khattab, "Ama alimta, ama hafidta?" Bukankah kamu telah mengetahui hadis ini? Bukankah kamu telah ingat hadis ini? Menandakan bahwa hadis itu memang masyhur di zaman mereka, yang sumbernya dari Nabi. Namun di sini Ali mengingatkan dengan ucapannya mauquf, walakin lahu hukmu rafa. Fahimtum? Dan faidah di sini apa? Syekh Al-Albani yara hadatsana Jarir Ibnu Hazim, rawi yang siqah, menyelisihi 7. Di antaranya Syu'bah dan juga Abu Muawiyah Ad-Darir dan juga Ma'mar Ibn Rashid dan yang lainnya dari murid-murid Al-A'mash. Maka Syekh Al-Albani menghukumi apa? Yang rajih mauquf, dan ini termasuk dari syadz yang marfu. Ini satu menyelisihi berapa? 7. Kembali kepada 1 berbanding 6. Dan diantaranya Waqi' imam, Syu'bah imam, Abu Muawiyah Ad-Darir min Athbatinas kepada Al-A'mash, dan Ma'mar imam. Di antaranya ada imam-imam besar. Kembali pertanyaan, lalu bagaimana dengan permasalahan tahrik? Permasalahan tahrik sama seperti ini. Zaidah Ibnu Qudamah berkesendirian satu melawan 13 rawi. Di antaranya Syu'bah, Sufyan Ibnu Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Wadah Al-Yaskuri, dan imam-imam yang lain. Maka oleh sebab itu, kenapa di sini Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan tahrik tidak syadz? Dari mana? Bahkan Zaidah Ibnu Qudamah menyelisihi 13. Dan Imam Al-Albani di Al-Irwa menghukumi hadis ini menyelisihi dari 1 rawi dengan 6. Dihukumi riwayat Jarir Ibnu Hazim dari Al-A'mash syadz, yang rajih mauquf. Maka inilah dari permasalahan ilmu hadis tentang permasalahan pengetahuan sekarang syadz dan sebagainya. Maka oleh sebab itu Syekh Muqbil di saat membantah gurunya Syekh Al-Albani dan membantah dengan ilmu, perlu diperhatikan perbedaan pendapat di antara asatidzah, di antara para masyayikh, para ulama. Kembali kepada dalil. Jangan sedikit-sedikit Al-Albani dilawan. Karena kamu menurunkan Al-Albani, ya sudah, kita tidak berhubungan lagi. Jadi bermusuhan gara-gara tidak menghormati Al-Albani. Siapa yang tidak menghormati beliau? Mungkin kita lebih menghormati daripada orang yang berbicara ini. Yang berbicara ini tidak punya ilmu hadis sama sekali. Kita yang biasa menjalankan ilmu hadis di kehidupan kita, memeriksa, selalu mengulang. Disahihkan Syekh Al-Albani di kitabnya ini, disahihkan Syekh Al-Albani di kitabnya ini. Bahkan kita menyebutnya sering Syekh Al-Albani karena kecintaan kita kepadanya. Namun dalam permasalahan khilaf, apakah semua ucapan Al-Albani kita telan bulat-bulat seperti ular piton? Tidak. Diperiksa. Kalau memang menyelisihi dari kaidah yang ada, ya maaf, kita mengikuti ucapan ulama yang mengikuti kaidah di ilmu tersebut. Dan seperti hadis tahrim, berkesendirian Zaidah Ibnu Qudamah dari 13 rawi seperti ini. Namun ini hanya 6 lawan 1. Dan Syekh Al-Albani merajihkan mauquf, merajihkan yang 6 dari murid Al-A'mash daripada Jarir Ibnu Hazim yang 1 siqah itu. Maka bagaimana di hadis tahrim? Zaidah Ibnu Qudamah 1 menyelisihi 13 rawi yang diantaranya Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah, Syu'bah, Wadah Al-Yaskuri, imam-imam semuanya. Maka berkata Syekh kami Muqbil di saat membantah Syekh Al-Albani gurunya, "Idza kana hadis tahrik laisa bisyad, lam yujad haditsus syad fi dunya." Jika hadis ini 1 rawi berbanding 13 dilawan 13 tidak dihukumi oleh Syekh Al-Albani sebagai syad, tetapi sahih bisa dipakai dengan istilah ziyadah thiqah maqbulah, maka kaidah ini hadis syad tidak akan pernah ada di dunia sama sekali. 1 dilawan 13. Di antara 13 ini ada imam seperti Syu'bah, Sufyanin dan yang lainnya. Kok tidak dihukumi dengan syad? Kalau memang hadis ini tidak dihukumi dengan syad,
hadis tahrik, menggerakkan jari, maka tidak ada hadis syadz kalau begitu di dunia ini. Kaidah ilmu hadis ini hancur sudah. Maka seperti itu. Di antara kita, please jangan ada taklid. Kembali kepada ucapan ulama untuk diikuti, bukan oh ini Al-Albani imam besar. Dia pun manusia dan kita pun lebih rendah ilmunya. Namun tak ada gading yang tak retak. Dan sepandai-pandainya tupai melompat, dia akan jatuh pula. Sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Anas ibnu Malik dari jalan siapa? Ali ibni Mas'adah al-Bahili an Qatadah an Anas, sanadnya hasan, bahwa Nabi bersabda, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebab bahwa seluruh manusia itu jatuh kepada kesalahan. Al-Albani manusia, Imam Ahmad manusia, Muqbil Al-Wadi'i manusia, Ibnu Baz manusia, apalagi kita yang lebih jauh ilmunya dari mereka manusia. Maka ijtihad mereka ulama ahlu sunnah qad asaba wa yukhti wa qad yukhti wa yusib, maka bisa jadi benar, bisa jadi salah. Laisa kullu syai' al-albani idza akhta'a mathalan Syekh Al-Albani wa anta khalaftal al-albani man anta wa man al-albani.